Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal yang telah melimpahkan rahmat nikmat kepada kita, yang menurunkan rahmat kepada kita. Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita keamanan, Allah berikan kita waktu luang dan kesempatan untuk mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mempersiapkan bekal untuk perjalanan yang panjang, untuk beramal dengan amalan yang saleh yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah karuniai kita dengan iman, Allah karuniai kita dengan Islam yang merupakan nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu agung dan besar. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Falaq. Allah mengatakan, Qul a'udhu bi rabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb Al-Falaq. Para al-ulama mengatakan al-falaq artinya adalah waktu subuh. Artinya Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat ini Allah mengatakan Rabbil falaq, Rabbnya waktu subuh. Kenapa Allah mengatakan Rabbnya waktu subuh? Bukankah Allah adalah Rabbnya alam semesta, Rabbnya langit dan bumi? Allah Subhanahu wa ta'ala hanya mengkhususkan waktu subuh saja. Kata para al-ulama, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kita di dalam surat ini bagaimana Allah mengangkat ketakutan di dalam hati kita, menghilangkan kekhawatiran di dalam hati kita. Tak kala kita di malam hari khawatir, takut akan bahaya-bahaya di malam hari yang Allah akan sebutkan di dalam surah ini. Ketika ketakutan tersebut ada di dalam hati kita, kekhawatiran yang ada di dalam hati kita,
Maka ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyingkap, mengangkat, menghapuskan rasa takut tersebut, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mampu untuk menyingkap, menghilangkan kegelapan malam. Makanya Allah khususkan Rabbil Falak, Rabbnya waktu subuh, Rabbnya waktu fajar. Sebagaimana Allah bisa menghilangkan kegelapan malam, seperti itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menghilangkan ketakutan hamba, kekhawatiran hamba di waktu malam. Kemudian Allah mengatakan, min syarri ma khalaq, dari seluruh keburukan yang Allah ciptakan seluruhnya, kita berlindung kepada Allah dari segala macam keburukan yang akan menimpa kita, dari makhluk apapun yang akan menimpa kita. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di ayat setelahnya, min syarri ghasiqin idza waqab. Kemudian, ya Allah, lindungilah kami dari keburukan malam yang ketika masuk waktu yang benar-benar gelap gulita. Artinya ketika malam masuk ke dalam waktu yang benar-benar gelap gulita, kejahatan, kekhawatiran, ketakutan, maka benar-benar terjadi di waktu tersebut. Setiap manusia khawatir mereka keluar di tengah-tengah malam. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah lindungi kita dari kegelapan malam tersebut. Bertanya kita, wahai bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Ustaz, bukankah di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan min syarri ma khalaq, dari keburukan seluruh makhluk, dan waktu malam bagian dari seluruh makhluk? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengulangi kembali? Bukankah kegelapan malam yang benar-benar gelap gulita bagian daripada makhluk? Kata para ulama, li ziyadati syarrihi, karena keburukan yang terjadi di waktu malam itu lebih parah daripada keburukan dari makhluk yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keburukan orang-orang yang meniupkan mantra-mantranya di dalam buhul-buhul. Artinya para dukun, tukang sihir, tukang santet, yang mereka mengikatkan tali-tali, dibacakan mantra dan ditiupkan di tali-tali tersebut. Seperti itulah cara mereka menyihir, menyantet, mendukuni orang. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari bahaya ini. Kenapa? Karena bahaya ini tidak kita ketahui. Maka Allah sebutkan kembali secara khusus dari bahayanya dukun. Makanya di dalam syariat, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ada 3 sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang membengal orang-orang yang melakukan praktek perdukunan. Langsung dipenggal oleh sahabat. Kenapa? Karena bahaya dukun ini tidak diketahui. Tiba-tiba orang sakit, penyebabnya apa? Tidak tahu. Langsung sakit. Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sahabat radhiyallahu anhum memenggal kepala orang-orang yang melakukan praktek dukun. Para ulama mengatakan hal tersebut hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang diberikan amanah bagi penguasa. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menutup surat ini dengan wa min syarri hasidin idza hasad, dari keburukan orang-orang yang hasad ketika mereka tidak menyukai nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ada pada saudaranya.
Maka pembahasan kita pagi ini ialah sifat hasad. Seberapa bahaya sifat hasad ketika menimpa seorang muslim dan muslimah. Bahayakah sifat hasad? Banyak menimpa seluruh manusia, kaum muslimin dan kaum muslimat sifat hasad ini. Mencaliak tetangganya beli rumah baru, beli perkakas baru, beli perabot baru, beli YouTube baru, maka timbul di hati kita sesuatu iri, tak suka melihat tetangga kita, saudara kita memiliki hal yang lebih baik daripada kita. Maka muncullah sifat hasad tersebut, sifat iri tersebut, dan dia berharap bahwasanya nikmat tersebut hilang dari diri saudaranya, tak ada lagi dari diri saudaranya. Berkata Ar-Raghib Al-Asfahani, apa itu makna daripada hasad? Kata beliau, al-hasadu tamanni zawali ni'matin min mustahiqqin laha. Hasad itu artinya, kata beliau, berharap hilangnya nikmat Allah dari orang yang berhak mendapatkannya. Itu namanya hasad. Wa rubbama kana ma'a dzalika sa'yun fi izalatiha. Bahkan dengan harapan dia hilangnya nikmat dari saudaranya, dia berusaha untuk menghilangkannya, berupaya untuk menghapus nikmat tersebut. Bukan hanya di dalam hati saja dia inginkan, tapi dia coba berusaha dengan keras bahwa nikmat tersebut hilang dari orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah makna daripada hasad. Dan sifat hasad ini adalah sifat yang sangat bahaya. Kalau seandainya ada pada diri kita, ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka berusahalah untuk menghilangkan sifat hasad ini. Kita bisa melihat diri kita, bermuhasabah diri kita, bahwa sifat hasad ini bisa kita kenali. Dan para al-ulama telah menunjukkan tata cara seseorang menghapus sifat hasad ini di dalam jiwanya. Lantas apa bahaya sifat hasad ini ya Ustaz? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu sifat hasad ini adalah sifat yang menimpa manusia terburuk dari hamba-hamba Allah, yaitu orang-orang Yahudi. Jadi sifat dari orang-orang Yahudi adalah sifat hasad. Apa kata Allah? Wadda katsirum min ahlil kitab. Kebanyakan dari ahli kitab mereka menginginkan, berharap, lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasada. Mereka berharap, berkeinginan kalian itu kembali murtad setelah kalian beriman kepada Allah, kemudian kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk hasad orang-orang Yahudi. Sampai hari ini Pak, orang Yahudi tak pernah ridha dengan agama kita. Orang Yahudi sampai hari ini hasad dengan agama kita. Mereka berharap kita kembali lagi ke dalam kekufuran kepada Allah. Berbagai macam cara mereka lakukan. Allah sebutkan di dalam ayat yang lain, Allah berfirman, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah kalian hasad, tak suka nikmat itu diberikan kepada saudara kalian atas apa yang telah Allah berikan kepada hambanya? Allah katakan, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Nabi, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah? Kata Nabi, la tabaghadu, jangan saling membenci, Pak. Tak boleh sesama muslim saling membenci, Pak. Kenapa dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam?
Ya. Di antara bentuk, Pak, seseorang itu tak benci dengan saudaranya kalau saudaranya rajin mengingatkan kita. Rajin mengingatkan kita. Pak, apa kau salah, Pak? Kau yang batu apa? Itu tanda apa, Pak? Benci apa sayang? Tanda sayang. Pak, iko kerajo salah, Pak. Yang batu iko, Pak. Benci apa sayang? Maka di antara para ulama mengatakan bahwa bentuk cinta seorang hamba dan dia tidak benci kepada seluruh kaum muslimin ketika mereka memberikan nasihat. Bukankah Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tawasau bil haqq, berwasiatlah kalian kepada kebenaran. Mengingatkan manusia akan penyimpangan, kesesatan, memberikan nasihat, menegur, itu adalah bentuk kasih sayang, bukan bentuk kebencian. Ya. Kalau benci seseorang kepada saudaranya, dia biarkan dalam kesesatan, biar saja. Nanti toh dia masuk neraka nanti. Saya tidak tahu mana. Maka itu bentuk mereka benci. Kemudian Nabi mengatakan wala tahasadu, jangan kalian saling hasad. Wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Berkata Jibril alaihi salam ketika mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam yang ketika itu sedang sakit. Apa doa Jibril alaihi salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Ya Muhammadu istaqaita, wahai Muhammad, engkau mengeluh. Apa yang engkau keluhkan wahai Muhammad? Faqala na'am, iya saya sedang sakit wahai Jibril alaihi salam. Kemudian Jibril alaihi salam beliau berdoa, Bismillahi artiq, dengan nama Allah saya meruqyahmu. Berarti ruqyah itu disyariatkan, boleh meruqyah. Yang tidak boleh, yang tidak dianjurkan minta ruqyah. Itu tidak dianjurkan. Tapi meruqyah boleh meruqyah. Sebagaimana Jibril alaihi salam meruqyah siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Min kulli syai'in yu'dhik, dari seluruh perkara yang mengganggumu Muhammad. Wa min syarri kulli nafsin, dan dari seluruh keburukan, Kemudian Jibril alaihi salam mengatakan aw ainin aini hasidin, dan dari keburukan mata-mata yang hasad. Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi disembuhkan dari seluruh mata yang hasad. Berarti hadis ini menunjukkan kepada kita adanya penyakit hasad. Berhati-hati terhadap penyakit hasad. Berkata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan bahwasanya hasad ini ada 4 macamnya. Ada 4 bentuknya, kata siapa? Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Yang pertama, kata beliau, seseorang yang berusaha, yang menginginkan hilangnya nikmat dari orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mereka berusaha, bukan hanya berkeinginan tapi berusaha nikmat tersebut hilang dari dirinya. Dan mereka menginginkan nikmat tersebut ada pada dirinya. Itu yang pertama. Bentuk orang hasad. Dia ingin hilang nikmat tersebut, kata Al-Imam Ibnu Rajab, dari diri orang lain dan pindah kepada dirinya. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, hasad yang kedua, orang menginginkan nikmat tersebut hilang dari yang lain.
Artinya ada saudaranya, ada tetangganya, ada kerabatnya yang mendapatkan nikmat. Dia ingin nikmat tersebut hilang dan dia tidak butuh kepada nikmat tersebut. Terus apa tujuannya hasad? Ya pengen hilang saja nikmat. Dia tidak mau berpindah nikmat tersebut pada dirinya. Maka kata Al-Imam Ibn Rajab, ini yang paling buruk, yang paling parah. Dan inilah sifat syaitan la'natullahi alaihim. Sifatnya siapa? Syaitan. Syaitan itu hasad tapi tidak mau nikmat itu pindah ke mereka. Dalilnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, akan tetapi syaitan tak mau, mereka hasad. Mereka hasad. Apakah mereka menginginkan nikmat yang ada pada Adam alaihissalam? Tidak. Tidak ada mereka berkeinginan untuk mendapatkan nikmat seperti nikmatnya Adam alaihissalam. Yang ada mereka ingin menghilangkan nikmat pada Adam alaihissalam. Itulah sifatnya syaitan dan iblis ketika mereka hasad, dan tak ada tujuan di dalam hasadnya. Dia tidak berharap bahwa nikmat tersebut akan menular pada dirinya, tidak ada. Ini bentuk yang kedua yang paling parah. Dan yang ketiga, ada pula bentuk hasad yang mereka tidak ingin nikmat tersebut hilang dari diri orang lain. Tak mau nikmat itu hilang dari saudaranya, tapi dia ingin seperti saudaranya. Dan inilah yang terpuji di dalam syariat. Ini bukanlah dinamakan hasad, mirip dengan hasad tapi dinamakan sebagai ghibthah. Namanya ghibthah. Ghibthah ini mirip seperti hasad, cuman bedanya kalau hasad dia ingin menghilangkan nikmat, kalau ghibthah dia tidak ingin nikmat tersebut hilang dari saudaranya, tidak mau dia. Cuman dia ingin nikmat tersebut ingin pindah kepada dirinya. Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim mengatakan, la hasada illa fithnain. Tidak ada hasad kecuali di dalam dua perkara. Maksud hasad di dalam hadis ini adalah ghibthah. Maksud hasad di dalam hadis ini adalah ghibthah. Dia ingin nikmat pada orang lain pindah pada dirinya. Apa kata Nabi? La hasada illa fithnain. Tidak ada hasad di dalam kecuali di dalam dua perkara. Rajulun atahu Allahul Quran. Seseorang yang Allah karuniai dengan Al-Quran. Mereka menghafal Quran, mereka memahami Al-Quran, mereka membaca Al-Quran. Karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa yaqumu bihi ana'al laili wa ana'an nahar. Mereka senantiasa membacanya, merenungkannya, mentadaburinya di pagi dan malam hari. Kemudian kita iri, kita hasad. Bahasa lainnya ghibthah yang lebih tepat. Kita ingin nikmat tersebut ada pula pada diri kita. Dan kita berusaha mendapatkan nikmat tersebut, dan kita tidak ingin nikmat tersebut hilang dari saudara kita. Maka inilah yang terpuji di dalam syariat. Kemudian kata Nabi, wa rajulun atahu Allahu malan. Dan seseorang yang Allah beri harta yang banyak, fahuwa yunfiquhu ana'al laili wa ana'an nahar. Dan dia memberikan infaknya di pagi hari dan di sore hari. Pitihnya banyak. Infak terus, sedekah terus, zakat terus. Diberikan kepada orang-orang yang berhak. Diberikan kepada penuntut ilmu. Diberikan kepada orang fuqara dan masakin. Diberikan kepada orang-orang yang sedang mengajarkan ilmu. Diberikan seluruhnya. Diberikan untuk membangun masjid-masjid, musola-musola, membantu kaum muslimin, membangun jalan-jalan. Di siang dan di malam hari terus mereka bersedekah. Sedangkan kita tak punya harta. Maka timbul di hati kita keinginan seperti mereka. Tapi kita tidak ingin nikmat tersebut hilang pada diri mereka. Itu yang namanya ghibthah. Bukan hasad. Tapi dinamai Nabi sebagai hasad. Kemudian yang terakhir. Bentuk hasad yang terakhir kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, seseorang yang mengetahui di dalam hatinya ada penyakit hasad,
dan dia berusaha untuk menghilangkan hasad tersebut. Dia berusaha hilangkan hasad tersebut. Tak hanya itu, dia berusaha untuk berbuat baik kepada orang yang dia hasati. Artinya saudaranya dapat nikmat, terasa dia ini sedang hasad sama saudaranya. Dihilangkan penyakit hasad dan dia berusaha untuk berbuat baik kepada saudaranya. Dan berusaha mendoakan saudaranya. Berusaha untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada saudaranya. Maka inilah yang paling tinggi di dalam syariat, yang terpuji, sangat-sangat terpuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Al-Imam Ibn Rajab, inilah bentuk daripada hasad. Berkata Al-Imam Ibn Sirin rahimahullah. Al-Imam Ibn Sirin seorang ulama besar, beliau mengatakan, ma hasadtu ahadan ala syai'in fi amri dunya. Ini sebagai nasihat untuk kita. Kata Al-Imam Ibn Sirin rahimahullah, saya tidak pernah hasad kepada seorang pun tentang perkara dunia. Kenapa? Apa obatnya, Pak? Supaya kita tidak hasad dalam perkara dunia. Kata beliau, li'annahu in kana min ahli jannah fa kaifa ahsuduhu ala dunya wa hiya haqiratun fil jannah. Kalau seandainya orang ini yang mendapatkan nikmat adalah penduduk sorga, ya orang ini penduduk sorga, nanti dia masuk sorga. Kalau seandainya dia adalah penduduk sorga, untuk apa saya hasad dengan nikmat yang dia dapatkan ketimbang nikmat yang nanti dia dapatkan di sisi Allah? Karena nikmat dunia yang dia dapatkan sekarang ini adalah nikmat yang hina, sangat hina. Kata Nabi alaihi salatu wassalam suatu ketika menemukan bangkai kambing yang cacat, sudah cacat bangkai lagi. Kalau cacat saja, Pak, mungkin sahabat masih ada yang mau, cuman mereka enggan. Kenapa dah cacat? Sekarang ini cacat bangkai lagi. Kata Nabi, siapa yang mau beli ini dengan harga 1 dirham? Dikasih saja tidak mau, wahai Nabi. Masa juga mau dibeli, kata para sahabat. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, wad dunya la ahwanu min hadha. Dunia itu lebih hina dari bangkai kambing yang cacat. Hina. Maka rendah dunia ini ketimbang surga Allah yang Allah akan berikan kepada hamba. Obat pertama, Pak, kita lihat kalau dia dari penduduk surga, nikmat sekarang ini nikmat kecil, buat apa saya iri? Kalau dia dapat surga baru saya iri. Tapi kalau cuma nikmat dunia yang hina ini, buat apa saya iri? Kemudian yang kedua, kata beliau, kalau seandainya orang yang diberi nikmat ini adalah penduduk neraka. Kemudian kata Al-Imam Ibn Sirin, wa huwa yasiru ilan nar. Buat apa saya hasad, toh akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Pilihan manusia dua, kalau tidak surga, neraka. Kalau dia masuk surga, ya sudahlah, dia nanti mendapatkan nikmat yang lebih besar. Saya tidak perlu hasad di sini. Yang perlu saya hasad di dalam ibadah, yaitu ghibtah. Kalau seandainya dia penduduk neraka, ya buat apa saya hasad? Nikmat sekarang, nikmat yang sementara, nanti dia diazab oleh Allah. Makanya Al-Imam Ibn Sirin rahimahullah, tak ada dia merasakan hasad dalam perkara dunia. Berkata Abu Darda, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma akthara abdun dzikral mauti illa qalla farahuhu wa qalla hasaduh. Obat dari hasad pula, Pak, yang disampaikan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Darda, seseorang yang banyak mengingat kematian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aktsiru dzikra hadimil ladzat. Wahai anak cucu Adam, wahai manusia, kata Nabi alaihi salatu wassalam, perbanyaklah mengingat-ingat kematian yang merupakan pelebur dari kelalaian kenikmatan dunia.
mengingat-ingat kematian. Makanya disyariatkan untuk rajin-rajin ziarah kubur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Dahulu saya larang kalian untuk ziarah kubur. Kenapa dilarang Nabi dulu ziarah kubur? Apa alasannya? Karena umat-umat sebelum Islam menjadikan kubur-kubur itu tempat ibadah. Berarti kubur itu tempat ibadah, bukan? Kubur tempat ibadah? Bukan. Kenapa? Nabi larang dahulu. Karena umat sebelum umat Muhammad, mereka menjadikan kubur para nabi-nabi mereka adalah masjid-masjid Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anal yahud, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang Yahudi, Allah melaknat orang Nasara yang telah menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Allah laknat, tidak boleh menjadikan masjid sebagai kuburan atau kuburan menjadi masjid tempat ibadah. Maka Nabi larang, tak boleh beribadah di kuburan. Kemudian Nabi SAW ketika Islam sudah menjadi kokoh dan kuat dan mantap, orang sudah mengenal yang mana agama Islam, yang mana agama nenek moyangnya, Nabi mengatakan, al-an fazuruha, sekarang silakan ziarah kubur. Tujuannya, fa innaha tudzakirukumul akhirata. Sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian ke kampung akhirat. Kemana ziarah kubur? Ya kuburan banyak di sini Pak. Ziarah kubur ke orang tua, ya ke kubur saudara-saudara kita, sambil didoakan dia. Bukan kita minta doa, tapi kita yang mendoakan jangan dibalik, jangan kita yang minta doa ke beliau. Dia dah mati. Sekarang kita tidak tahu dia yang butuh doa atau dia lagi senang sekarang. Ada yang tahu, ini sedang makan enak dia di sini. Sedang tidur nyaman dia. Tidak ada yang tahu. Kita yang mendoakan orang yang ada di kuburan. Bukan orang kita yang minta kepada penghuni kubur. Mereka sangat membutuhkan doa orang yang hidup. Maka kita doakan, assalamualaikum ya ahlad diyar. Salam sejahtera untuk kalian wahai penghuni kubur. Kita doakan dengan keselamatan kepada orang tua ketika kita berziarah kubur. Allahumma gfir laka, ya Allah ampunilah dosamu. Allahumma gfir lahu warhamhu. Doakan mereka. Tujuan ziarah kubur untuk mendoakan yang mati, kemudian untuk mengingat-ingat mati. Kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, siapa yang memperbanyak mengingat kematian, maka qalla farahuhu, sedikit bahagianya. Banyak menangis mereka, sedih mereka. Kenapa? Karena hidup tak lama, sebentar lagi mati. Kemudian waqalla hasaduh, sedikit hasadnya. Kenapa? Dia tahu nikmat ini sementara. Buat apa saya kejar-kejar? Sehingga saya harus menempuh jalan hasad, dan Allah akan azab saya disebabkan oleh hasad saya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, inni la amurru alal ayati min kitabillah. Kata Ibnu Abbas, sungguh saya telah melalui seluruh ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Saya memahami seluruh ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu ayat, kata Ibnu Abbas, yang terlewatkan dari diri saya. Artinya Ibnu Abbas seorang sahabat yang sangat faham akan Quran. Kemudian Ibnu Abbas, beliau mengatakan, fa'awaddu annan nasa kulluhum ya'lamuna minha ma'alam. Saya berharap kepada Allah bahwa saya berkeinginan bahwa seluruh manusia mengetahui apa yang aku ketahui. Maksudnya apa, Pak? Dia berdoa agar manusia ini mendapatkan ilmu pula. Artinya nikmat yang dia dapatkan ingin ditularkan kepada seluruh manusia. Itulah akhlaknya para sahabat. Dia berdoa kepada Allah agar nikmat yang diberikan oleh Allah juga dapat
dirasakan oleh seluruh manusia. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata seorang penyair yang menggambarkan bagaimana hasad ini. Kata beliau, "Aya hasidan li ala ni'mati atadri ala man asa'ta al-adaba." Kata seorang penyair, "Aya hasidan li ala ni'mati." Wahai orang-orang yang hasad terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepadaku. Dia memanggil orang-orang hasad kepada nikmat yang telah diberikan kepadanya. Atadri ala man asa'tal adab. Tahukah anda kepada siapa adab anda yang buruk ini? Anda ini sedang kurang ajar sama siapa, bahasa lainnya. Orang-orang yang hasad kepada nikmat manusia sebenarnya mereka itu kurang ajar sama siapa? Sama Allah. Apa kata seorang penyair? Asa'ta 'ala Allahi fi hukmihi. Kalian itu telah kurang ajar kepada Allah di dalam hukum Allah. Yang memberikan nikmat siapa? Allah. Yang menentukan nikmat itu Allah. Ini yang banyak duitnya, ini yang sedikit duitnya, itu Allah. Kalau kita iri, tidak suka, berarti kita tidak suka dengan ketentuan Allah. Maka ini bahaya hasad. Li'annaka lam tardha lima wahaba. Karena engkau itu tidak ridha dengan saya atas apa yang Allah berikan. Yang memberikan nikmat kepada saya itu Allah, bukan saya sendiri. Seluruh nikmat yang didapatkan manusia itu dari Allah. Kalau kita hasad berarti kita tidak suka dengan ketentuan Allah. Maka kita kurang ajar dengan Allah. Kemudian fa'akhzaka rabbi. Dan Allah akan menghinakan dirimu. Kenapa? Bi'anzadani, Allah akan menambah nikmat untukku. Kenapa? Aku bersyukur kepada Allah. Wasadda alaika wujuhat talabi, dan Allah akan menghinakan dirimu dan menutup jalan-jalan yang mampu menghantarkanmu kepada nikmat Allah. Saya akan ditambah nikmatnya karena saya bersyukur atas nikmat Allah. Sedangkan engkau yang mengeluh akan hukum Allah, akan Allah tutup jalan-jalanmu, tak Allah buka. Maka tak ada gunanya kita untuk hasad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai jam berapa kita? Sampai jam berapa, Bu? Terus? Sampai jam 6:30. Biasanya dah selesai. Jam 6 lewat ya, sedikit lagi insyaallah. Tambah ya, Bu ya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah di dalam sunannya. Hadis ini dari Zubair bin Awam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang rajin ke medan perang. Zubair bin Awam ini, beliau kalau menunggangi kuda, memegang dua pedangnya tanpa memegang tali kuda. Seperti itulah kepiawaian beliau dalam berkuda. Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan hadis dari Nabi. Kata Nabi SAW, dabba ilaikum da'ul umami qablakum. Telah menjamur, merayap, memasuki kalian penyakit umat-umat sebelum kalian. Apa itu? Al-hasad wal baghdha. Sifat hasad dan kebencian. Itu penyakit umat terdahulu. Kemudian hiyal haliqah. Dua sifat ini adalah sifat yang mencukurmu. Kemudian la aqulu tahliqus sya'ara walakin tahliqud din. Dua sifat ini bukan mencukur rambut kata Nabi, akan tetapi mencukur agama, merusak agama seseorang. Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangannya, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Tak akan pernah kalian masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tak akan pernah beriman sampai kalian saling mencintai. Orang hasad itu berarti tidak cinta sama saudaranya. Kata Nabi, tidak mungkin orang hasad itu beriman kepada Allah. Kenapa? Syarat daripada iman mencintai sesama muslim.
Wala tu'minu hatta tahabbu afala unabbi'ukum bima yuthabbitu dzakum lakum. Maukah kalian saya kasih tahu apa yang menyebabkan kalian saling mencintai? Kata Nabi SAW, afsus salama bainakum, menebar salam di antara kalian. Assalamu alaikum, menebar salam. Maka kita tak akan beriman sampai kita saling mencintai. Nikmat yang didapatkan saudara kita adalah karunia Allah. Kita bersyukur kepada Allah dan kita hanya bisa berdoa Allah berikan pula kepada kita. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kata beliau, yandafi'u syarrul hasidi anil mahsudi bi'iddati umurin. Ada beberapa cara kita bisa menahan diri kita dari sifat hasad atas nikmat yang telah Allah berikan kepada saudara kita. Yang pertama, kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, at-ta'awudzu billahi min syarrihi, meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan hasad. Di antaranya membaca surah Al-Falaq di waktu pagi, di waktu petang, sebelum tidur, baca surah Al-Falaq. Kenapa? Di dalamnya terdapat kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari keburukan orang-orang yang hasad. Ya, termasuk diri kita sendiri kalau seandainya ada di dalam diri kita hasad. Yang pertama. Yang kedua, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, taqwallahi wa hifdhuhu inda amrihi wa nahyihi, bertakwa kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, kalian bersabar, maka tidak akan pernah tipuan musuh Allah akan menyerang kalian. Kemudian yang keempat, as-sabr ala aduwihi, bersabar untuk menghadap musuh-musuh Allah, yaitu syaitan laknatullahi alaihim. Kemudian yang keempat, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, at-tawakkulu 'ala Allah, memperbaiki tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal kepada Allah. Nikmat, rezeki, kekayaan, kebahagiaan itu milik Allah dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, kita menghadap kepada Allah dan kita ikhlas di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, tajridu taubati minadz-dzunub. Ya, benar-benar kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, kata beliau, as-shadaqatu wal ihsanu ma amkanahu. Ya, memperbanyak sedekah. Banyak sedekah, banyak berbuat baik semampu kita. Ada uang 1.000 sedekah, perbanyak sedekah. Kemudian yang kedelapan, dan ini sebab yang paling sulit, kata beliau, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, memadamkan api hasad dengan berbuat baik kepada yang dihasati. Ada saudara kita punya nikmat banyak, ya kan? Hasad kita, tidak suka kita. Maka cara terbaik untuk mengobati hasad tersebut, kita berbuat baik kepada orang tersebut. Dibantu, dikasih makanan, kita berbuat baik kepada beliau, tegur sapa dengan baik. Insya Allah Allah hilangkan penyakit hasad, dan ini sulit. Kemudian yang terakhir, kita tajridu tauhidi wa tarahul bil fikri fil asbab. Kita memurnikan tauhid kita, pengesaan kita kepada Allah. Kita murnikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berusaha untuk mencari sebab, melakukan sebab-sebab Allah berikan kita rezeki, karena yang akan memberikan kita rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka penyakit hasad ini sangat bahaya untuk kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari penyakit yang berbahaya ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya, dan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam keadaan baik, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Mohon maaf Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau ada kekurangan dan kesalahan di dalam menyampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.